Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawarah ila qiyamis sah. Khatul ahibba, khatul talabah, arsyadani wa arsyadakum ta'ala naftatih wa nabda darsana hadha sabah bil basmalah. Qara'na at-tamhid minal faslil awal wal an nakhtu ila al-mabhath al-awwal. Uslubut talqin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Al-mabhathul awwal uslubut talqin. Pembahasan yang pertama dari asalibut ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah, metode pengajaran dalam halaqah Al-Qur'an, dalam halaqat Qur'aniyah. Awalan makna at-talqin wa daliluhu. Arti dari talqin dan dalilnya. At-talqin lughatan, secara bahasa talqin bermakna at-tafhim. Yuqalu, jika dikatakan lakinal kalama ay fahimahu. Melakin al-kalam berarti memahami kalam, sehingga lakona bimakna fahama. Kalau lakina itu memahami, kalau lakona memahamkan kepada orang lain. Wastilahan, secara istilah terminologinya, bila i'timadi ala ta'rif al-lughawi, berdasarkan definisi bahasanya, fa innat talqin, maka sesungguhnya talqin itu umuman, secara umum, huwa adalah ayyantiqal muallimu bil kalimah, seorang muallim, seorang guru mengucapkan satu kalimat, awil ayah al-Qur'aniyah, atau satu ayat Al-Qur'an, fayuraddiduha, kemudian ayat atau kalimat tersebut diulangi at-talibu oleh murid, min ba'dihi, setelah gurunya selesai mengucapkan satu kalimat atau satu ayat tersebut. Bughyata, dengan harapan atau tujuan, tashihi, membenarkan, akhta'it talib fiha, kesalahan, kekeliruan murid pada kalimat atau ayat tersebut, qabla syuru'ihi fi hifdhiha, sebelum murid memulai menghafalkan kalimat atau ayat tersebut. Maka talqin dalam halaqah Al-Quran, dalam halaqat Qur'aniyah, artinya adalah seorang guru membaca, melafalkan satu kalimat atau satu ayat, kemudian diulangi oleh murid sebelum dia mulai menghafal. Daliluhu, dalil dari talqin adalah apa? Perbuatannya malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun membawa wahyu. Kan Jibril membaca, kemudian Nabi menyimak dengan seksama. Ketika selesai, baru kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan mentalkinkan ayat atau wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada para sahabat dengan cara yang sama persis sebagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini dalilnya. Jadi kalau ditanya, loh, kok ada talqin barang ini, dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran itu turun pertama, proses turunnya pertama kali itu disampaikan kepada Rasulullah dengan cara talqin. Rasul menyampaikan kepada para sahabat juga dengan cara talqin. Sanian, yang kedua berkenaan dengan talqin adalah hukmut talqin, hukum talqin. Innat talqin, sesungguhnya cara pengajaran talqin yu'addu, dikategorikan atau dianggap wajiban, sebagai sesuatu yang wajib, fi haqqis shighar, untuk anak-anak kecil, wal mubtadiin,
dan para pemula al-muqbilina yang bersedia ala hifdzil Qur'ani wa ta'allumihi untuk menghafal dan mempelajari Al-Qur'an mimman la yuhsinuna tilawah dari kalangan yang belum baik bacaannya. Untuk anak-anak wajib, untuk selain anak-anak jika pemula dan bacaannya tidak standar maka juga hukumnya wajib, harus ditalqin. Maka biasanya kalau di sini di Nazzulul Quran semester 1 itu ya duha wajib talqin, semester 2 masih wajib talqin, semester 3 sebenarnya masih wajib talqin, cuma kadang karena sudah merasa ini itu apalagi musyrifnya jarang-jarang masuk, akhirnya langsung aja setor, nggak talqin dulu. Padahal harusnya ya masih tetap talqin, yang mau disetorkan besok ya harus ditalqinkan, kan gitu. Barangkali ada kekeliruan. Wa kadza demikian pula fi haqqi man untuk orang yang fahusya ghalatuhu yang parah kesalahannya, kekeliruannya fi kitabillahi minal kibar dalam kitab Allah dari kalangan orang-orang dewasa. Meskipun sudah S1, S2, S3 bahkan istrinya 4, anaknya 20 misalkan. Tapi kalau ketika membaca tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, kan parah kan? Parah sekali itu. Parah sekali, bisa jadi nanti surat-surat yang lain juga gitu. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Salah kan? Salah kan gitu. Wadzalika yang demikian itu likainat mana salamata talaqihim supaya kita bisa menjamin keselamatan talaki mereka. Linnasil Quran, talaki mereka dalam menerima teks ayat Al-Quran. Awalan, tujuan utamanya adalah supaya kita memastikan bahwa bacaannya itu betul, bacaannya benar. Maka sebenarnya berbagai pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang mengunggulkan tahfidz tapi tidak ada talqinnya, belum ada tajwid tahsinnya, itu menjadi diantara banyak sumber masalah. Akhirnya tingkat-tingkat semacam Mahat Ali yang kita menerima dari alumni-alumni tingkat pendidikan sebelumnya, itu ya sering kita mendapati calon santri ketika diseleksi ya gitu. Ya gitu. Kenapa? Karena gawan dari sebelumnya sudah mulai menghafal padahal bacaannya belum baik, bacaannya belum standar. Nggak harus sangat bagus, enggak, minimal tuh standar lah. Idgham dibaca idgham, ikhfa dibaca ikhfa, idhar dibaca idhar, kan gitu. Panjang baca panjang, pendek dibaca pendek, kan gitu. Nah, nanti di uslub tajwid nanti ada standar minimalnya seperti apa. Gitu. Akhirnya kan kita gimana? Nah, memang input yang masuk ke sini seperti itu kan gitu. Nah, maka barangkali nanti di antara antum ada yang bertugas di lembaga-lembaga yang tingkatnya lebih, maksudnya secara tingkat pendidikan ya, ada yang di SD, SMP atau tingkat SMA, maka itu harus antum sampaikan betul. Antum jadikan saran dan masukan yang jangan pernah berhenti untuk antum sampaikan. Harus ditekankan betul kaitannya dengan tajwid. Wa natma'inna, dan kita juga yakin ila husni adaihim tsaniyan. Yang berikutnya setelah kita bisa menjamin atau memastikan bahwa teks Al-Quran yang diterima itu betul, kita juga bisa tenang ketika mereka atau murid-murid itu membaca itu husnil ada,
Husnul ada itu kan membacanya ya sesuai dengan makhraj, sesuai dengan sifat, sesuai dengan tajwidnya. Kama sebagaimana annal wajiba merupakan perkara yang wajib adalah ayutlal Qur'anul Karim, Al-Quran itu dibaca, wa ayyuhfadha dan dihafalkan, kama unzila sebagaimana dia diturunkan. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sedangkan satu perkara yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali lantaran perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Kalau membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan talqin, maka talqin menjadi wajib. Karena membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan hukumnya wajib. Paham ya? Nah, itu hukum dari talqin. Adapun misalkan pendaftar bacaannya sudah bagus, sudah standar, mungkin kurang dikit-dikit, nanti dengan berjalan program insya Allah bisa dipoles, ya sudah, tidak perlu terlalu banyak komplain, tidak perlu terlalu banyak protes. Tsanisan ahammiyatuhu, urgensi dari talqin. Tanbu ahammiyatuhu min kaunihi, urgensi dari talqin ini tampak betul dari bahwa talqin itu yahmilu maknal ittiba, dia itu membawa arti ittiba. Ini yang pertama urgensinya. Ittiba kepada siapa? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihil Qur'an al-Karim li ashabihi, ketika beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, dan bagaimana beliau mentalkin Al-Quran kepada mereka murattalan mujawwadan, dengan tartil dan tajwid. Ada satu riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud menyebutkan bahwasanya tilawahnya Rasulullah itu apa? Kanat tartilan wa qira'atuhu mufassaratan harfan, jelas huruf per hurufnya itu jelas, tidak ada huruf yang kemakan sifatnya oleh huruf yang lain. Kama anna fihi, sebagaimana pula kenapa kok talqin itu penting, di dalam talqin itu ziyadatan fi thiqati tullab bil muallim, ada tambahan rasa percaya dari murid kepada muallim. Ketika gurunya itu baik bacaannya, kemudian mentalkin dengan benar, dengan betul, itu kan nanti menambahkan rasa percaya kepada guru. Dalam hal bacaan Al-Quran, antum di sini pasti lebih percaya ke Ustadz Hanafi, Ustadz Alik dibanding dengan Ustadz yang lain, terutama saya. Yang kalau Jumat saja nggak pernah ngampu tahsin, ngampu talqin jama'i, ya kan? Tidak masalah, memang seperti itu, kan gitu. Wa bi tamakkunihi wa husni tilawatihi wa tajwidihi lil Qur'anil Karim, ya, intinya menambahkan kepercayaan murid kepada gurunya, bahwa gurunya itu memang menguasai tajwid tahsin, bagus bacaannya, tajwidnya, dan lain sebagainya. Wa raf'an lima qad yakunu bainahum wa bainahu min hawajiz tamna'ul istifada al-marjuah. Yang ketiga, kenapa kok penting? Wa raf'an, menghapus lima qad yakunu bainahum, terhadap sesuatu yang kadang ada antara para murid, wa bainahu, dan guru, min hawajiz, berupa penghalang, tamna'ul istifadatal marjuah, yang mencegah atau menjadi penghambat murid mengambil faidah yang diharapkan dari guru. Dengan talqin kan face to face, ketemu, lihat. Jadi setelah selesai talqin ada pertanyaan, mungkin ada obrolan sedikit mungkin, sehingga penghalang antara murid dengan guru itu bisa hilang. Wa min simarihi,
buah dari talqin itu adalah apa? Tashihun nasi lit thalib, membenarkan ayat untuk murid. Maksudnya di sini bukan ayatnya salah terus dibenarkan, bukan ya, tapi bacaannya maksudnya. Qabla muhawalati hifdhihi, sebelum murid mulai menghafal. Nah, paragraf itu yang penting di 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-6. Wassababu. Ketemu? Wassababu. Nah, jadi kenapa disebut bahwa buahnya itu membenarkan bacaan ayat murid terhadap ayat? Karena orang yang dari sejak awal menghafal dengan bacaan salah itu lebih sulit untuk dibenarkan. Dari awal menghafal sudah kayak itu tadi, ahad, lahab, watab misalnya, atau mungkin alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya, ke bawah terus nanti tadlil, di mana tadlil, gitu terus nanti. Sulit, lebih sulit diubah dibanding yang dari sejak awal diajari dot itu jangan dikolkolahkan, kan gitu. Kenapa? Wasababu, baris yang ke-6 tadi saya kasih tahu, anna kulla ma yuhfadhu li awwali marrah, setiap yang dihafalkan untuk pertama kali minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anul Karim, khoto'an kana amswaban, baik salah atau tepat, keliru atau tepat, tarsahu suratuhu fi dzihni, maka bentuknya, gambarannya itu akan mengakar kuat di pikiran. Tarsahu itu mengakar kuat. Wa yajri 'ala lisani awwala ma yajri, lisan itu juga ketika melafalkan ya dia akan sebagaimana pertama kali dia menghafal, kan gitu, seakan-akan udah kayak otomatis. Wa yahtaju ghairu sahihi minhu, dan yang tidak benar dari bacaan itu membutuhkan ghaliban secara umum ila fatratin tawilatin litashihihi, masa yang panjang untuk membenarkan. Karena itu tadi di sini sudah terlanjur mengakar kuat, lisan juga sudah terlanjur biasa mengucapkan seperti itu. Akhirnya akan lebih sulit. Makanya dari sejak lembaga dini itu sebenarnya pembiasaan tilawah dengan tajwid yang baik itu harus digalakkan betul, kan gitu. Karena hari ini kan dari TK aja ada TK tahfidz, kan gitu kan, TK tahfidz mau hafalan. Nah, itu kalau mau memperbaiki bacaan anak-anak TK jangan diajari tajwid. Mangel anak TK diajari tajwid, ini nun mati ketemu bak namanya iklab ya anak-anak. Ya bu, apa tadi? Gitu kan, anak TK. Nah, kalau memperbaiki ya berarti perbaiki kualitas gurunya, karena anak TK kan niru. Seperti apa kualitas gurunya ya seperti itu juga nanti kualitas bacaan muridnya. Anak TK kan niru kan, gurunya bacakan, ayo diikuti Ustaz atau Ustazah bacakan, nanti anak-anak ikuti ya, kan gitu kan. Ustazahnya atau Ustaznya bacanya nanti tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, nanti muridnya ikut gitu. Nanti ketika SD diajari, ketemu guru dilala juga sama. Ayo wis sisan dadi. Ya, itu aja nanti ketika SD ketemu guru yang bacaannya betul, nanti mesti dia akan protes loh. Pak, dulu saya belajar nggak gitu kok Pak. Kata bu guru saya dulu bacanya tuh watab gitu Pak. Gitu, minimal protes.
Dan itu nanti ketika mau berubah ya mesti, karena sudah terlanjur biasa kan, di murojaah terus setiap hari kan gitu. Walidha, oleh karena itu yang bagi seyogyanya ayah risal muallimu, seorang guru itu berusaha kuat ala husni talaqi tullabihi linnasil qur'ani minhu, untuk betul-betul ketika mentalaki muridnya itu dengan sebaik mungkin, mentalakikan nas Al-Quran, ayat Al-Quran itu sebaik mungkin, bisuratin salimatin, dengan bentuk yang selamat, mujawwadatin, bagus tajwidnya, khaliyatin minal akhta, terbebas dari kesalahan, kan gitu. Nah, kalau di sini ya tajwid bagus, bebas dari kesalahan, tahsinnya mantep, ya beliau berdua atau minimal yang sudah pernah ikut tahsin dengan beliau berdua, Ustaz siapa? Ustaz Rizal Fanani itu kan gitu. Qabla muqalabatihim bil hifdi, sebelum meminta mereka untuk mulai menghafal, hatta la yasrifa juhdan akbar, sehingga tidak perlu untuk mencurahkan, mengalokasikan energi yang lebih besar, wa zamanan atwal, dan durasi yang lebih panjang, fi ilaji tilkal akhta, untuk memperbaiki, memberi solusi kesalahan-kesalahan tersebut. Itu pentingnya talqin. Jadi ada 3 urgensi dari talqin tadi. Ittiba, menambahkan kepercayaan murid kepada guru, kemudian menghapus sekat-sekat yang menghalangi murid untuk istifadah kepada gurunya. Buahnya nanti memperbaiki bacaan murid sebelum dia mulai menghafal. Kenapa kok harus dibenarkan dulu sebelum menghafal? Karena yang dihafalkan pertama kali itu biasanya akan mengakar kuat di pikiran, dan lisan terbiasa untuk mengucapkan sebagaimana yang pertama kali dihafalkan, baik benar atau salah. Rabi'an, yang keempat, anwa'ut talqin wa kaifiyatuhu, macam-macam talqin dan tata cara pelaksanaannya. An-naw'ul awal at-talqinu al-jama'i, talqin jama'i, talqin bersama, bareng-bareng banyak orang. Wa huwa khasun, talqin jama'i ini khusus bitullabil marahilil mubtadi'ah, untuk para murid, para santri fase-fase pemula, wasigharil muta'allimin, dan para pembelajar yang kecil, muda-muda, TPQ, ngaji ba'da maghrib, itu kan bareng-bareng. Mimman la yusinuna tilawah, yang tilawahnya masih belum baik, au taktsuru akhta'uhum fiha, atau sudah lancar bacaannya cuma masih banyak salahnya. Wa kaifiyatuhu, cara pelaksanaannya adalah ayyakumal muallimu bi tilawatil ayah, guru membaca satu ayat, awil maqta' al-Qur'ani, atau potongan Al-Quran manapun yang mau diambil, misalkan bitamahulin wa wuduhin, dengan pelan-pelan dan jelas itu sebagaimana dalam kurung itu, fala yarfa'u sautahu zaidan anil hajah, tidak terlalu lantang lebih dari yang dibutuhkan. Talqin di musola suaranya kedengeran sampai ke kamar mandi masjid misalkan. Wala yakhfiduhu khafdan la yahsulu ma'ahu kamalul faidah, tidak juga terlalu lirih sehingga tidak bisa diambil faidah secara sempurna. Dengar tapi samar-samar gitu kan. Akhirnya kan murid juga apa sih? Nah, ini gitu kan. Wala yasridul kalama sardan bal yurattiluhu, tidak terlalu belibet. Yasridul salama sardan itu belibet, terlalu cepat. Kayak orang ngopiok untu, tahu ngopiok untu? Kumur, tapi kumurnya kumur gigi. Bukan kumur air.
Setelah dibaca ayat atau maktok Qur'aninya, thumma yatlubu minat tullabi tardida ma sami'uhu ba'da faraghihi. Setelah selesai kemudian para murid-murid yang sudah kumpul di depan disuruh mengulangi apa yang sudah dibaca. Wala ba'sa fihi, kalau misalkan tidak pede gimana Ustaz? Wala ba'sa fihi bil istifadati min asyritatit tasjil al-Qur'aniyah. Tidak mengapa menggunakan kaset Al-Qur'an murotal. Bisa pakai MP3, bisa setelkan video misalnya gitu. Antum tidak pernah pakai gitu tak? Tidak, saya lebih tentrem saya limpahkan ke Ustaz Hanafi daripada saya setelkan murotal buat halaqah saya. Ya sama ya. Awis tuwanatil lizer. Nah, ustuwanatil lizer itu kalau terjemahan kakunya ustuwanah itu silinder, al-lizer itu laser. Tapi ketika digabung ustuwanatil lizer artinya DVD atau VCD. Itu loh, kepingan itu loh. Bunder itu. Fi jihazil hasib di komputer. Allah alam ya, mungkin memang di masa itu beliau ketika nulis kitab ini masih menggunakan model kaset itu, sehingga memang pakai menganjurkannya masih pakai itu. Tapi Allah alam ya, memang katanya sih kualitas audio dari DVD itu lebih bagus daripada yang MP3. Kalau DVD itu kan format audionya kan WAV. Antum yang punya kecenderungan di bidang editing mungkin paham. Kalau Dimas ora mudeng. Dimas mudengnya panah, jaran ya. Tidak apa-apa, masing-masing orang punya kecenderungannya. Kan gitu kan? Iya. Fayuraddidu tulab al-maqta' al-Qur'ani ba'da intiha'il qari' min tilawatihi. Kemudian setelah selesai murid-muridnya mengulangi apa yang sudah disetelkan. Maka harus ditungguin. Walaupun pakai kaset ya harus ditungguin dan harus cari yang, kalau nggak cari ya harus siap-siap pencet remote, satu ayat di pause atau kalau ayatnya panjang berarti potongan di pause gitu. Wa min fawaidihi, faidah dari talqin jama'i, annahu yu'allimun nutqa as-sahiha lil kalimah ladat thalib, mengajarkan pengucapan yang benar terhadap kalimat, mengajarkan pengucapan yang benar terhadap kalimat untuk murid atau untuk santri. Wa dzalika liquwati jarsiha fi udunihi wal ishtiraki ma'a baqiyati zumala'ihi fi nutqiha, karena didengarkan langsung oleh telinganya, kemudian dia juga bareng-bareng dengan teman-temannya dalam mengucapkan, melafalkan. Kama yu'inuhu anal khifdi, sebagaimana pula talqin jamaah ini juga membantu dia dalam menghafal. Kenapa? Karena sering diulang-ulang. Dan karena bareng-bareng akhirnya kan tidak malu. Mimma yang ziul khojla, itu mencabut atau menghilangkan rasa malu min nafsi, dari dirinya. Kalau sendiri kan kadang kan malu, kalau bareng-bareng kan walaupun kadang yang minusnya emang ada oknum tertentu yang nggak ada suaranya, teman-temannya pada biar kelihatan ngikuti. Watakilu, berkurang ahamiyatut talqin, urgensi dari talqin al-jama'i yang sifatnya jama'i ini, bil kaifiyatis sabiqah, dengan cara yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Kullama martafa'a, setiap kali meningkat, mustawat tulab, level para murid, fil qiraati wal kitabah, dalam membaca dan menulis. Wa yatahawwalul amru, kalau sudah demikian maka berpindahlah ila ma yu'rafu bin nau'i tsani minat talqin, pada macam yang kedua dari talqin. Wa huwa, yaitu
an-nau' tsani at-talqin al-fardi. Talqin fardi. Talqin fardi ini memiliki beberapa tata cara pelaksanaan. Ada 3. Yang pertama caranya ayyakumal mudarrisu bi tilawati surah as-shaghirah awil maqta'. Pengajar membaca satu surat pendek atau potongan Al-Qur'an, ayatan-ayatan, ayat per ayat, au jumlatan-jumlatan, atau kalimat demi kalimat, amama tilmidihi, di depan muridnya. Dunal halqah, bukan di halaqah. Bukan di halaqah. Jadi muridnya satu di depan, berdua. Paham ya? Kalau jama'i tadi kan satu halaqah. Guru membaca, kemudian semua santri mengikuti. Ya, kalau yang fardi ini ndak, satu di depannya gini. Kan baca bisautin wadih, dengan suara yang jelas. Tsumma yatlubu minhu ayyu'ida tilawata ma sami'. Kemudian guru meminta muridnya mengulang mengulang tilawah yang sudah dia dengarkan. Wa yusahhihu lahu ma yanbaghi tashihuhu. Kemudian guru membenarkan yang seyogyanya dibenarkan dari bacaan muridnya. Jadi 3 prosesnya: guru membaca, murid mengulang, guru membenarkan yang masih keliru dari pengulangan muridnya. Ini cara yang pertama. Saniha, cara yang kedua, ayakum matalibu bitilawatin nasil matlubi hifdhuhu. Murid langsung membaca teks yang diminta untuk dihafal. Summa yaqumul muallimu bitashihi akhta'it talib wa tasdidi tilawati. Kemudian guru membenarkan kesalahan murid dan meluruskan bacaannya. Nah, ini seperti praktek kita di halaqah duha biasanya gitu kan. Tidak dibacakan dulu oleh ustadznya, tapi langsung setelah duha itu kan langsung kan maju langsung baca, salah dibenarkan. Ini cara yang kedua. Tsani duha yang ketiga, tapi ini kurang direkomendasikan. Yang ketiga, ayyuhilal muallimu taliba ila asyritatit tasjil al-qur'aniyah bi sauti qari'in mutkin. Guru melimpahkan kepada murid untuk mendengarkan kaset audio rekaman Al-Quran. Tapi catatannya audionya ini harus qari' mutkin, qari' yang mutkin. Di footnote itu antum lingkari, antum garis bawahi, contohnya adalah Syekh Al-Husari sama Syekh Al-Minshawi. Punya MP3-nya Husari, Minshawi? Nggak punya. Antum senangnya Musyari Rosid ya, sama Gomiti ya. Kalau enggak ya cari yang cepat ya Sudes. Ya Sudes. Syekh Ali Basfar juga ada MP3-nya, bagus sekali. Fayakumu talibu qoblal bad'i bil hifdhi. Kemudian murid sebelum mulai menghafal bisima'il maqta' minasyariti wa tashihi akhta'ihi, mendengarkan potongan atau ayat halaman yang mau dihafalkan dari kaset, dari audio, dan dia membenarkan sendiri. Ini yang ketiga, ini kurang direkomendasikan. Kenapa? Antum lihat footnote. La takhlu hadhihi tariqah min mahadir yang bagi tanabbu ilaiha. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai kalau mau menggunakan cara yang ketiga. Anna taliba qad la ya'udu litilkal asyrithah. Kadang itu murid sudah dikasih, misalkan kasih kaset atau ditunjukkan untuk mendengarkan audio tertentu, tapi dia tidak mengerjakan, yang tidak mendengarkan betul-betul, kan gitu. Kemudian ujung dari baris kedua itu wa qad la yastati'u taqwimal khata' bi nafsihi. Kadang dia mendengarkan tapi murid tidak bisa membenarkan sendiri kesalahan yang dia punya. Abi mujarradis sama' minasyarid, hanya dengan mendengarkan dari kaset. Bagaimana dia tahu kesalahannya? Kan gitu. Kadang kan enggak peka dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini talqin fardi, ada 3 cara.
Khamisan, yang terakhir dari pembahasan talqin. Kamiyatut talqin wa mustawayatuhu. Kuantitas talqin dan level-levelnya. Seberapa banyak sih yang perlu ditalqinkan itu kepada murid? Ada nggak level-level tertentu terkait dengan pembagian kuantitas atau banyaknya ayat halaman yang ditalqinkan kepada murid? Yang pasti, ini tidak saya bacakan ya, itu nanti antum baca sendiri. Kalau ada kosakata yang antum tidak tahu nanti antum tanyakan. Intinya gini, jadi paragraf setelah khomisan itu sampai halaman 58 sebelum yang dicetak tebal, itu intinya gini. Jadi talqin ini kan membawa makna ittiba tadi itu. Ittiba kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah menerima dari malaikat Jibril, bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Gitu. Nah, kalau kita kasih porsi terlalu banyak, kasihan murid yang ininya kurang. Kita tidak menyalahkan ininya karena masing-masing orang memang ininya beda-beda kan? Ya kan? Beda-beda kan rambut kita kan? Ini beda-beda. Kalau terlalu sedikit juga kasihan yang ininya lebih. Padahal sebenarnya dia bisa lebih. Karena kita kasih sedikit, akhirnya dia tidak berkembang, kan? Dan ini menjadi problem memang di banyak tempat. Tidak hanya di bidang tahfidz, di bidang yang lain pun sama. Satu kelas isinya banyak, ada 30 atau 40, kemudian disamakan, semuanya disamakan. Kasihan yang sebenarnya punya kemampuan lebih bisa melejit, kasihan yang terlalu rendah, bagi dia terlalu banyak. Kan gitu. Kalau di NQ standarnya satu lembar satu hari, satu lembar ya, minimal satu lembar kan, harusnya kan sehari minimal satu lembar. Karena kita sudah hitung-hitung dengan durasi yang ada, dan sebenarnya seleksi itu diantara fungsinya memastikan bahwa kualitas input kita itu mampu 3 semester hatam. Sebenarnya seperti itu. Nanti di banyak tempat pun akan sama seperti itu. Cuma ya memang namanya seleksi itu ada banyak faktor X-nya. Nanti juga pasti antum akan ngalami lah. Ada banyak faktor X lah, faktor pengaruh keluarga, faktor orang dalam, orang luar, orang tengah, kan? Orang atas, orang bawah, kan? Yang pasti bukan orang hutan lah. Tapi ada banyak faktor. Dan it's okay, tidak masalah. Yang penting para gurunya, orang yang mengelola siap, itu tidak masalah, kan gitu. Itu jadi intinya pengantar beliau di sini adalah bahwa itu tadi, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu dikit. Dan memang Al-Quran pun diturunkan juga berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan pertanyaan. Sedikit dihafal, diamalkan, dipelajari lagi, dihafal, diamalkan, kan gitu. Nah, paragraf atasnya wa anihi. Nah, saat kita baca satu paragraf wa anihi, berdasarkan itu maka la tajidu, kamu betul-betul akan mendapati dimnal halqatil wahidati, dalam satu halakoh itu tafawutan ajiban, ada keragaman yang begitu unik, mengagumkan. Fi taqatil hifdzi, kaitannya dengan kemampuan menghafal. Ketemu enggak? 58 itu loh, paragraf ketiga. Bainat tulab, di antara para murid. Wa huwa amrun tabi'in la gharabata fi, dan itu lumrah, wajar. Bukan sesuatu yang kita harus anggap sebagai wah kok ngene ya jebule nganggo halaqah. Ada santri yang 20. Tapi kalau ngafal setorannya 2 lembar, 3 lembar, kadang 5 lembar. Tapi 2 berkepol di halaqah ya turu bar store turu. Tapi mending tidurnya di halaqah ya, daripada habis setoran izin tidur di kamar ya. Swaduk Walidha yukhti'u ba'dul mu'allimina ahyanan.
sebagian pengajar itu kadang keliru. Hina yasiruna bitullabihim ala minwarin muwahhadin, ketika menentukan standar yang sama, barometer yang sama untuk para murid yang sebenarnya tafawut itu tadi, beraneka ragam. Fayutalabunal jami' bihifdi nafsi surah awil maqta'. Kemudian semua murid di dalam satu halaqah diminta untuk menghafalkan surat atau bagian Al-Qur'an yang sama. Mimma yuaddi ila ta'athurid dha'if fi taqatil hifdi amamal qawi, menjadikan yang lemah ta'athur itu terguling atau terjegal. Yang lemah nanti terjegal di hadapan yang kuat kemampuan hafalannya, atau ta'akhurul jayyid minat tullab, yang bagus akan tertinggal dari kalangan dari para murid anggota halaqah. Muqaranatan bid-dhaif minhum, karena apa? Ini mengiringi yang lemah, membaringi yang lemah. Wa alaihi, berdasarkan ini, fa inna hunaka salasata mustawiyatin ra'isatin litalqin, ada 3 level pokok untuk talqin fil halqah, dalam halaqah. Level yang pertama fas-shaghirul mubtadi', anak muda, anak kecil, pemula. Umumnya ghaliban ma takunu taqatuhu dhihniyah dha'ifah, yang umumnya kemampuan kecerdasan akalnya itu lemah. Fayulaqanu bilafdil muallim, yang level pertama ini hendaknya ditalqin oleh muallim ayatan-ayatan, ayat per ayat, min qisaris suwar, dari surat-surat pendek. Wala yukallafu bi hifdzi aktsar min suratin minha, jangan atau tidak dibebani untuk menghafal lebih dari 1 surat fil marratil wahidah, dalam 1 kali pertemuan atau 1 kali kesempatan. Ini level yang pertama. Yang kedua, ammal mumayyiz wal kabir, anak yang sudah mumayyiz dan dewasa, minatullabi, dari kalangan atau dari para murid, fayastati'u, maka ghaliban, umumnya mereka ini mampu hifdha maqati'a kabiratin, menghafalkan potongan yang besar, yang lebih panjang. Qad tasilu, kadang sampai pada ila safhatin kamilatin, 1 halaman utuh sempurna, au aksar, atau lebih bahkan, yaumiyan, sehari-hari. Dalam sehari itu umumnya bisa 1 halaman bahkan lebih. Fahada aidan yu'ta ma yatanasabu wa taqatal hifdhi ladaihi, yang golongan ini juga diberi porsi yang sesuai dengan kemampuan hafalannya. Kalau sebenarnya dia mampu 1 halaman, kita kasih cuma setengah halaman kan gitu. Wa hunaka fi kulli halqatin, yang ketiga, di setiap halaqah itu nukhbatun, ada orang-orang yang top markotop, jos gandos, jos markojos, cerdas lah, minatulab, dari para murid, ashabu mawahiba aliyatin, mereka mendapatkan anugerah yang tinggi, fil hifdi wal isti'ab, dalam menghafal dan memahami. Bi ghaddin nazar, tanpa apa ya, dengan menundukkan pandangan, maksudnya gini, bi ghaddin nazar itu tanpa memilah-milah, an fawarikis sinni au mustawad dirosah, tanpa kita perhatikan kaitannya dengan perbedaan usia dan level sekolah, jenjang sekolah. Kadang itu ada anak SD baru kelas 4, tapi kemampuan hafalnya malah juos, kan gitu. Sebaliknya ada yang sudah dewasa tapi malah kemampuan hafalnya rendah. Fa'alal muallim, maka kepada seorang guru, ayatanabbaha ila darurati ijadi mustawa tsalits litalqin yatanasabu wa taqata haula,
memperhatikan pentingnya ada level yang ketiga dalam talqin ini. Mimma yusimu fi taqaddumihim ayu'akkidu tafawwuqahum wa yuskilu mauhibatahum, ya. Intinya sehingga guru itu bisa memaksimalkan potensi dia. Jadi satu halaqah itu yang level 3 siapa? Kan gitu. Sehingga nanti bisa dimaksimalkan betul. Kan gitu. Kalau saya pribadi biasanya tidak saya bedakan mau level 1, 2, 3, pokoknya besok ujian ya. Guyub. Ayo maju. Belum siap tat. Minggu depan ya. Insyaallah tat. Minggu depan. Ayo maju. Udah. Belum siap tat. Ya, masing-masing musyrif punya caranya sendiri-sendiri. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, sebelum terakhir. Qiyasu taqatil hifdzi lada thalib. Oh ya, terakhir berarti ini betul. Ukuran kemampuan hafalan murid. Hafalan murid. Tadi kan berarti artinya apa? Kita harus tahu kemampuan murid, kemampuan santri. Nah, sekarang langsung ke kaifiyah. Bagaimana cara mengukur kemampuan hafalan murid atau santri? Ayatlubal muallimu min tullabil halqah hifdza maqta'in muayyan. Semua anggota halaqah diminta untuk menghafal potongan halaman yang sama. Misalkan setengah halaman atau seperempat. Au safhatin wahidah atau satu halaman penuh. Yuhaddiduha fi zamanin qiyasi. Kemudian diberi kemudian guru menentukan durasi tertentu. Muddatuhu, durasinya misalnya asyru daqa'iq. Semuanya mungkin pertemuan pertama perdana semuanya buka halaman 298. Buka 10 menit semuanya hafalkan satu halaman itu. Aw hasbama yarahu munasiban, atau mungkin ya durasi tertentu yang dianggap sesuai dengan kondisi, situasi dan lain sebagainya. Kalau kita diseleksi kan biasanya waktunya berapa? 1,5 jam ya, 90 menit. Nah dari situ nanti kan kita bisa ngukur 90 menit itu dia mampu setoran berapa, kan itu. Atau setelah selesai kesempatan menghafal itu kan kita kasih tahu besok pagi pada subuh setoran surat ini, ayat ini sampai ini. Biasanya kita kasih dua lembar, kan? Kita kasih 2 lembar, waktunya 24 jam. Nah besok kita lihat dia bisa setor berapa, bisa setor satu lembar. Oh berarti dia rata-rata sesuai dengan target di sini, satu hari bisa 1 lembar. Kok sehari bisa 2 lembar lancar? Ya berarti ini kayaknya nanti semester 2 paling sudah hatam, kan gitu. Wa indantiha il wakti, ketika waktunya habis yang 10 menit atau berapa tadi sesuai dengan yang dipandang baik oleh guru, saya jidul muallimu, guru akan mendapatkan annatullaba qad tamayyazu fi quwwatil hifdzi bi syaklin tilqai. Guru akan mendapati bahwa para murid-muridnya itu sudah terpilah-pilah, berbeda-beda dalam kekuatan hafalannya, kan gitu. Bisyaklin tilqai, dengan bentuk spontan, maksudnya ya dadakan, jangan dikasih tahu sebelumnya. Besok kita ujian ya, kan gitu. Jadi memang ketika itu langsung kasih tahu dadakan. Faminhum man atammal hifdza fi aqalla minaz zamanil muhaddad. Di antara mereka ada yang menyempurnakan hafalannya kurang dari waktu yang ditentukan. Satu halaman 10 menit, dia 5 menit sudah hafal. Berarti dia masuk level berapa? Level 3. Wa minhum man lam yastati tajawuz satrul awal. Di antara mereka ada yang bahkan waktunya sudah habis tapi belum hafal 1 baris pun. Berarti masuk level 1. Rendah kan? Level 1. Nah, antara level 1 dan level 3 ini tadi wa bainad darajataini maratib adidah bi adadi tullabil halqah. Bisa dimasukkan ke level
yang kedua, level yang pertengahan. Nah tinggal ini jumlah muridnya atau jumlah yang diuji berapa. Kalau 10 yang diuji ya berarti dari yang paling tinggi sampai paling rendah itu nanti tinggal ditarik tengahnya. Itu yang lebih dekat ke bawah dimasukkan ke level bawah, yang lebih dekat ke atas dimasukkan ke level atas. Tapi sebagai catatan, antum lihat footnote itu. Footnote nomor 1 halaman 60. Yang bagi at-tanabbuh, seyogyanya diperhatikan ila anna hadal ikhtibar, bahwa ujian semacam ini qad la yu'ti, terkadang tidak memberikan nataija hasimah wa qat'iyah, hasil atau nilai-nilai yang pasti. Nilai-nilai yang pasti. Kenapa? Karena bisa jadi ketika itu ada banyak faktor kenapa kok dia ngafalnya cuma dapat sedikit, ya kan? Waktu, kondisi, lingkungan, situasi, kondisi emosional, psikologi dan lain sebagainya, kan gitu. Jadi kadang tuh ya kita seleksi dulu, pas seleksi kayaknya berat mau diterima, ternyata ketika sudah jadi santri, masya Allah, setorannya istiqomah, rutin, ya kan? Kadang ada yang seperti itu. Kadang ada juga kita dapati ketika seleksi itu mantap, pas sudah diterima jadi santri, ladalah. Kalau bahasa orang Jepara ya, bahasanya orang Solo, biadalah. Jebul ternyata kan. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah gitulah. Allah a'lam bishawab. Ini uslubut talqin yang pertama dari 5 asalibut ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah. Fikum soal tafadhol. Kita diskusi, kalau ada yang mau di soal ditanyakan silakan. Mafi? Udah jelas? Udah jelas atau sangat nggak jelas sehingga nggak bingung mau nanya yang mana karena nggak jelas semua? Ringkasannya ringkasan mabhas yang kedua, pasal 1 ya, pasal 1 asalibut ta'lim. Dalam halaqat Qur'aniyah. Mabhas pertama, UT, uslubut talqin. Definisi hukum. Definisi secara etimologi apa tadi? At-tafhim. Terminologi apa tadi? Guru baca, murid nirukan. Intinya kan ini kan, tujuannya membenarkan bacaan murid sebelum menghafal. Hukumnya wajib bagi siapa? Anak kecil, pemula. Definisi terus. Dua hukum ya. 3 urgensi. 1 ittiba. Saya terus ittiba ya, tapi nanti kalau ada soal antum harus bisa jelaskan maksud dari ittiba ini apa?
Iya, ittiba mengikuti. Maksudnya ittiba ini apa? Mengikuti apa? Bukan mengikuti bacaan, mengikuti cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, mengikuti cara Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat. Ini ittiba. Jangan cuma mengikuti, harus bisa menjelaskan nanti. Yang kedua, menambah kepercayaan murid kepada guru. 3, menghapus sekat penghalang murid dan guru untuk istifadah. Istifadah itu apa sih? Belajar, mengambil faidah. Tiga urgensi, terus macam-macam tadi ya. Empat. Masih kelihatan nggak dari belakang yang nomor 4? Saya tulis di sini. Ketutup kursi nggak? Nggak ya? Macam-macam. Macam-macam sama apa sih? Macam-macam ya. Macam dan tata cara ya. Jama'i. Caranya cuma satu. Guru baca, murid nirukan. Boleh juga pakai kaset ya, yang ini. Terus fardi. Fardi ada 3 cara. 1, guru baca di luar halaqah. Maksudnya bahasanya gimana ya? Bukan di luar halaqah sebenarnya. Ya, di dalam halaqah enggak masalah sebenarnya, tapi tidak bareng-bareng. Face to face ya. Nah, saya bahasakan face to face aja ya. Guru tashih, membenarkan maksudnya tashih itu. Yang kedua, langsung murid baca, guru tashih. Yang ketiga, murid nyimak audio MP3 atau kaset, membenarkan sendiri. Tapi yang ketiga sekali lagi kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena yang pertama, kemungkinan murid ini tidak menyimak sangat besar. Yang berikutnya, kemungkinan besar murid tidak bisa membenarkan sendiri bacaannya. Jadi kalau mau pakai yang ketiga harus betul-betul dikawal. Harus betul-betul dikawal. Katakanlah mungkin antum dipasrahi murid yang terlalu banyak, nggak ada SDM, cuma antum. Kalau mau pakai cara yang pertama, wah, jebot nanti goroannya misalkan. Mau pakai cara yang kedua, mungkin agak berkurang durasinya, tapi juga masih sangat tidak tercover karena antum harus melakukan program-program yang lain juga. Ya udah, pakai cara yang ketiga nggak apa-apa, tapi harus betul-betul dikawal. Betul-betul dikawal, dicek, disuruh membuktikan, kalau perlu disuruh baca biar bisa memastikan bahwa bacaannya sudah baik. Terus yang kelima apa? Yang kelima itu kuantitas dan level.
Level 1 lomboknya 5. Level 2 lomboknya 7. Itu mie biasanya. Level 1 apa? Umumnya, ini umumnya ya. Anak kecil. Anak kecil sama apa tadi? Anak kecil pemula. Lemah. Lemah kekuatan hafalan maksudnya, bukan lemah. Tulis saja lah daripada nanti salah paham. Ini berapa? Berapa anunya? Yang ditalkinkan? 1 surat pendek atau pokoknya tidak lebih dari tidak sampai, bukan tidak lebih, tidak sampai 1 halaman. Banyakkan. Level 2 mumayyiz atau dewasa. Berapa? 1 halaman atau lebih. Level 3 istimewa. Istimewa ini ya disesuaikan, dioptimalkan potensinya. Terus tambahannya ujian atau mengukur ya. Mengukur untuk membagi level caranya dengan kecepatan atau kemampuan menghafal. Langkahnya gimana? 1, tentukan yang mau diujikan, halaman atau surat. 2, tentukan durasinya. Contoh 10 menit dan lain sebagainya. Yang ketiga, setoran dan pencatatan. Jadi harus ada format pencatatannya. Harus ada format pencatatannya, kemudian tertulis, terdata. Uli 10 menit berapa, Dimas 10 menit berapa, Rocky 10 menit berapa, dan lain sebagainya. Di kantor ada isi ulang tinta nggak ya?
Ini kita jadwalnya masuk sore apa siang ya? Sore ya? Ya. Ada yang dapat jadwal ngisi nanti sore, qobliyah iftar? Enggak ada ya? Antum lah antum. Ada enggak? Enggak ada kan? Soalnya tasmi ini kan lebih banyak dari yang talqin. Tasmi itu apa? Sama deng, 5 halaman. Tasmi itu apa? Setoran hafalan baru tasmi. Setoran hafalan baru. Maafi soal? Enggak ada? Ya. Berarti harus dipisah saja. Apanya? Halakohnya. Enggak harus. Jadi makanya pembagian halakoh itu bisa dibuat format berdasarkan level ini. Bisa juga dalam satu halakoh ada 3 level. Yang penting nanti pengampu halakohnya bisa menyikapi. Gitu. Jadi ketika diamani misalkan 10 atau 9 anak dalam satu halakoh ya, dari 9 itu setidaknya walaupun nggak punya catatan tapi punya gambaran, oh fulan sama fulan ini agak lemah, yang mantep jos marko jos, yang fulan, sehingga nanti kan ketika berjalan halakoh itu kan yang 3 ini dikasih perhatian lebih kan gitu ya, semuanya dikasih perhatian lebih sih sebenarnya, maksudnya perhatian lebih itu dalam arti karena yang 3 ini lemah maka motivasinya lain sebagainya, diajak ngobrolnya itu lebih banyak dibanding dengan yang mantep ini. Kalau yang mantep kan jangan diganggu waktunya. Kalau perlu ngobrol ya ngobrol sesekali, udah kasih motivasi beres kan gitu. Allah alam. Nah ini berlaku kalau inputnya tidak ada penyaringan kan gitu. Kalau inputnya tidak ada penyaringan, maka ini nanti berlaku. Kalau inputnya itu betul-betul ada filter penyaringan dan sudah standar sesuai dengan kriteria minimal dari kurikulum atau program tahfidz, ya insya Allah dibagi seperti apapun halakohnya ya, insya Allah kaitannya dengan talqin ini ya berjalan sesuai dengan program aja. Karena misalkan satu kurikulum menetapkan minimal kemampuan santri yang kita terima untuk bisa menyelesaikan program ini, dia mampu dalam sehari menghafal 1 lembar talqin, setiap hari 1 lembar, ya sudah. Kalau memang nanti filternya itu ketat, setiap hari talqin 1 lembar, insya Allah aman, nggak masalah. Itu Allah alam. Gitu ya. Yang jelas kalau di SMP, SMA, apalagi program baru harus ada ujian dulu untuk ngecek kualitas, ngecek level ini tadi. Jama'inya tetap perlu bareng-bareng, tapi nanti setelah jama'i ya tetap ada fardinya. Nah, itu nanti kembali ke ada apa enggak SDM-nya. Kalau SDM-nya satu SMA cuma antum sendiri ya. Ini Allah alam. Ada lagi? Ini yang tasmi nanti diselesaikan di sore. Ya, tasmi insya Allah nanti sore. Tasmi insya Allah nanti sore. Satu uslub kita selesaikan satu pertemuan. Dan sebagaimana di jadwal, insya Allah nanti asalib ini hari Rabu selesai. Nah, nanti Kamis kita belajar langkah-langkah menyusun kurikulum. Nanti Jumat Sabtu antum presentasi program tahfidz yang sudah antum susun masing-masing. Apa? Ya. Gak ada? Evi? Kalau cukup, naktafi bihada, nahtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.